Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini marilah kita belajar materi tentang menghindari ghibah. Mengapa kita dilarang untuk ghibah? Sebelumnya kita lihat dulu apa sih pengertian dari ghibah itu. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila orang tersebut tahu kita membicarakannya, dia tidak menyenangi hal tersebut. Bagaimana cara kita menghindari ghibah? Ya, kita tahu sendiri Islam melarang pemeluknya untuk ghibah. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib untuk menghindarinya. Nah, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya kan, tidak mungkin kita ini kemudian berbicara yang isinya itu adalah ghibah, kemudian ada orang soleh, kemudian orang soleh tersebut menambahi atau menanggapinya, pasti kita akan diingatkan. Maka dari itu ghibah akan terhindarkan, ya kan? Dan juga tidak mungkin orang soleh itu mengajak kita atau memulai pembicaraan yang sifatnya ghibah. Ya, apabila orang soleh ada semacam itu, maka dia bukanlah orang soleh sebenarnya. Yang kedua adalah menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Ya, sebagai umat Islam kita memang harus selalu rukun kepada sesama umat muslim dan tidak boleh kita membicarakan aib orang lain, karena setiap manusia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, semua itu adalah ciptaannya Allah. Kalau kita menjelek-jelekan orang lain, sama saja kita menjelek-jelekan ciptaannya Allah. Yang ketiga kemudian adalah berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Ya, kita melihat kekurangan diri sendiri, tidak usahlah kita mencari kekurangan orang lain, tapi carilah kekurangan diri sendiri dan kita memperbaikinya. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang masih banyak kekurangan, insya Allah kita tidak akan membicarakan kekurangan orang lain. Yang keempat kemudian adalah menjaga lisan. Ya, kalau kita ini akan berbicara ya dalam hati, marilah kita baca basmalah supaya apa yang kita bicarakan ini baik, bermanfaat kepada orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Dan juga kita selalu berusaha untuk menjaga lisan kita. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif, ya kan. Ketika ada orang bertemu dengan kita dan orang tersebut tidak menyapa kita padahal kita mengenalnya, ya tidak boleh kemudian kita membicarakan kejelekan orang itu kepada teman kita, tidak usah seperti itu. Berpikirlah positif sebelum kita ghibah. Mungkin orang tadi terburu-buru sehingga tidak menyapa kita karena ada masalah yang genting, misal seperti itu. Nah, kemudian ada 3 gambar. Nah, ada orang membuang sampah sembarangan, ada rumah yang kotor, ada orang yang memutar musik secara kencang. Ini maksudnya apa? Hindarilah perbuatan-perbuatan tercela. Nah, seperti contohnya ada gambar pada layar tersebut, sehingga orang lain tidak akan membicarakan kejelekan kita. Ya, kalau kita ini berbuat baik, insya Allah orang lain juga akan meminimalkan membicarakan kejelekan kita, walaupun pada hakikatnya kita ini selalu memiliki kekurangan. Ya, mungkin itu saja anak-anak yang perlu Pak Teguh sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Farukalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.